Perkenalkan, nama saya Firma Lamita. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan NIM 36 2021 124. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi efektif dalam bisnis. Saya memilih topik ini karena sebagai mahasiswa komunikasi dan juga pelaku bisnis, saya menyadari pentingnya komunikasi efektif dalam bisnis. Dengan komunikasi efektif, kita bisa menonjolkan berbagai keunggulan dan potensi yang ada di dalam bisnis kita, sehingga berpotensi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Selain itu, masih banyak sekali pelaku bisnis yang meremehkan atau menyepelekan pentingnya komunikasi yang efektif dalam bisnis. Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari komunikasi efektif dalam bisnis. Yang pertama, kita bisa membentuk tim yang solid, sehingga dapat meningkatkan performa company. Yang kedua, kita cenderung dapat memahami target pasar melalui survei dengan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, dengan komunikasi yang efektif, kita cenderung bisa melakukan persuasi halus yang dapat mempermudah terjadinya kesepakatan atau win-win solution. Yang keempat, dengan komunikasi yang efektif, kita membuat konsumen terbuka sehingga kita mendapatkan kritik dan saran yang jujur yang dapat meningkatkan company atau bisnis. Dan yang kelima, dengan komunikasi yang efektif, kita dapat membangun koneksi secara meluas dengan konsumen. Kita juga dapat melatih komunikasi efektif dengan memperhatikan berbagai unsur menurut Oktarina dan Abdullah, yaitu sumber yang berarti, pihak bisnis yang mempromosikan terkait produk atau layanan kepada konsumen, lalu media adalah hal yang digunakan untuk mempromosikan, dan pesan apakah materi yang kita sampaikan atau keunggulan produk itu sudah unik. Dan penerima, kita harus memastikan apakah target pasar kita sudah sesuai atau belum. Terakhir, efek. Apakah semua yang kita lakukan itu telah menimbulkan efek yang signifikan atau maksimal. Unsur-unsur ini juga ditetapkan oleh PT Rizky Putra dan terbukti dapat meningkatkan penjualan, namun harus dilakukan secara konsisten agar dapat mendapatkan kenaikan yang stabil. Komunikasi yang efektif juga cenderung paling banyak dibutuhkan di bidang pemasaran atau promosi. Ada 4 jenis promosi menurut Kamaludin. Yang pertama ada periklanan. Dalam periklanan, kita menggunakan media untuk menjelaskan berbagai produk dan layanan kepada calon konsumen agar dapat dipahami dan menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua ada promosi penjualan. Promosi ini bersifat jangka pendek dan intensif. Biasanya dilakukan ketika calon konsumen telah memiliki ketertarikan namun masih bimbang. Dan promosi ini sangat berpengaruh terhadap keputusan akhir calon konsumen. Yang ketiga ada penjualan personal. Jadi di dalam penjualan personal, kita melakukan presentasi produk terhadap individu untuk mendorong penjualan dan cenderung untuk membangun relasi dengan calon konsumen. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah promosi hubungan masyarakat. Promosi ini dilakukan agar dapat mengambil kepercayaan massa sehingga mendapatkan publisitas yang baik. Diharapkan para pelaku bisnis lebih memperhatikan apakah komunikasi di dalam bisnis mereka sudah efektif atau belum, dan juga terbuka terkait berbagai perubahan yang terjadi, sehingga bisnis tetap stabil dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.